Selamat datang di Katolikast, tempat kita belajar untuk menjadi murid Kristus yang lebih baik. Katolikast bertujuan membantu kita semua untuk semakin berakar dalam iman pada Yesus, bertumbuh dalam persaudaraan dengan semua orang, serta berbuah dalam berbagai karya kasih demi gereja, bangsa, dan sesama. Katolikast berisi cerita kesaksian dan refleksi hidup sebagai pengikut Kristus, katekese iman yang relevan dan praktis untuk hidup sehari-hari, serta dialog topik-topik kekinian dengan berbagai narasumber untuk memperkaya hidup iman kita semuanya. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Session ini judulnya Seizing Illogical Substitution in Your Life. Saya akan share screen lagi ya. Oke. There is a purpose kenapa saya tayangin gambar ini, yang nanti kita akan lihat sama-sama. Nanti kita akan lihat sama-sama dari bacaan tentang Esau dan Yakub, yang mana Esau menjual hak kesulungannya untuk mendapatkan sup yang warnanya merah yang dibuat oleh Yakub. Saya bayangin mungkin supnya kayak begini, atau enggak kali ya, zaman dulu kali supnya enggak begini, tapi sup merah kira-kira. Oke. Kalau zaman sekarang sih, saya kalau ngebayangin sup merah, yang kebayang sama saya sup itu ya, Brenebon, kaki babinya Manado. Anyway, kita punya banyak desire di dalam hidup ini. Atau kalau seringkali pilihan-pilihan yang kita buat dalam hidup kita mungkin nggak sampai ke desire ya. Kalau kita define desire sebagai dorongan hati yang dari kedalaman hati kita, tapi mungkin lebih pada appetite. Appetite itu by definition itu adalah a natural desire to satisfy a bodily need, especially buat makanan. Tapi nggak terbatas pada makanan juga gitu. Sometimes orang pakai istilah an appetite for life gitu misalnya, atau appetite for, walaupun seringnya dipakai buat makanan. So, untuk pembicaraan hari ini saya akan menggunakan istilah appetite instead of desire. Oke. Kenapa begitu? Karena seringkali dalam hidup ini kita punya banyak appetite gitu. Banyak pingin ini, pingin itu, kepinginan-kepinginan yang di permukaan doang gitu. Dan kepinginan-kepinginan yang di permukaan ini yang seringkali itu kita penuhin, lalu kita korbankan apa yang penting, apa yang matters di dalam hidup kita. Kita mau ngejar certain purpose dalam hidup ini, tapi dalam perjalanan itu banyak banget tuh distraction. Dan distraction itu biasanya munculnya itu bukan dari desire hati yang terdalam. Karena desire hati yang terdalam, kalau kita benar-benar tinggal di dalam Tuhan, itu biasanya dituntun oleh Roh Kudus tuh. In fact, Tuhan berbicara dalam hidup kita seringkali lewat hati kita yang terdalam. Tapi seringkali yang mengganggu itu yang di permukaan. Yang di permukaan ini, mestinya desireku adalah hidup sehat, hidup baik gitu. Maka aku mau jaga kehidupan yang baik dengan cara tidur cukup, makan sehat, olahraga teratur misalnya. Tapi di tengah-tengah itu ada appetite yang masuk. Ada temen datang ngajakin, ada bakmi babi baru enak tuh di Kelapa Gading, cobain yuk gitu ya. Aduh, gue lagi trying to lose weight nih, tapi ya udahlah, one time lah demi teman lama, akhirnya kita pergi gitu. Itu yang di permukaan banget gitu. Tapi appetite ini sebetulnya tuh nggak berguna gitu. Dan at some point it's an illogical substitution gitu loh. Ada yang begitu berharga dalam hidup ini, kok yang begitu berharga itu kita korbankan demi apa yang trivial, demi apa yang sebetulnya nggak penting-penting amat gitu. Nah, ini seringkali terjadi dalam hidup kita, dan kejadiannya ini bukan cuma sedikit, bahkan banyak. In fact, banyak orang akhirnya nggak bisa mewujudkan purpose di dalam hidupnya karena ada terlalu banyak illogical substitution yang terjadi setiap hari di dalam hidupnya dia. Oke. Nah, appetite ini sebetulnya waktu Tuhan kasih kita desire, kasih kita appetite,
Itu sebetulnya Tuhan kasih untuk tujuan tertentu. Tujuannya adalah untuk merindukan Tuhan, untuk mencari Tuhan. Ingat tadi quote dari JP itu, "It is Jesus that you seek when you dream of happiness." Jadi kita punya desire mencari happiness. Desire itu harusnya diarahkan kepada Yesus, karena JP itu bilang, "It is Jesus that you seek." Tapi along the way, sebelum kita sampai ke situ, itu ada banyak tuh hal-hal yang distract kita gitu. Nah, ini adalah appetite kecil yang seringkali berebutan muncul di dalam diri kita. Appetite lagi kerja, tiba-tiba mesti ngecek ada WA. Appetite lagi ada ini, ada distraction lain. Ada ini, ada itu. Dan distraction setiap hari itu adalah illogical substitution yang seringkali menggantikan the things that are really matters di dalam hidup kita. Contoh, kita misalnya punya appetite, kita maunya dipuaskan oleh Yesus, tapi seringkali kita nggak bisa tahan nih. Ada kebutuhan attention dari teman-teman di sekitar kita. Rasanya kalau gue kagak diperhatiin sama teman-teman di sekitar gue, rasanya gue nggak happy nih. Oke. Atau gue ngerasa gue baru puas kalau ada barang baru yang gue beli, branded items misalnya gini. Aduh, ini new MacBook Air baru keluar nih, atau MacBook Pro yang baru nih, asik banget nih kayaknya nih. Padahal nggak butuh-butuh amat gitu. Tapi rasanya kalau gue punya itu, rasanya gue lebih happy. Atau winning, gue harus menang. Misalnya lagi ngomong nih sama teman, lagi share gitu. Sebetulnya mau mencari kebenaran, tetapi somewhere along the way dalam diskusi, kita jadi shift gitu. Dari mencari kebenaran, jadi mencari menang. Pokoknya gue mau argumentasi gue yang menang. Okay? Respect, recognition, sex, come on man, sex. Berapa banyak keluarga misalnya yang kemudian selingkuh, entah suaminya atau entah istrinya yang selingkuh, having an affair sama cowok lain atau sama cewek lain. Padahal kalau ditanya, apa yang truly matters dalam hidup lo? Ya keluarga gue. Tapi kenapa lo selingkuh? Ini khususnya misalnya cowok-cowok gitu. Gue cuma sebetulnya coba-coba doang. Gue cuma having fun aja. Nih ada cewek bla bla bla. Cuman having fun doang. Tapi yang having fun, yang dalam tanda kutip having fun itu menjadi appetite yang sering kali kita nggak bisa kontrol. Dan tanpa kita sadar, waktu appetite kecil itu kita nggak bisa kontrol, if you don't rule them, they will rule you. Okay? Maka respon kita terhadap appetites kita setiap hari itu akan determine the direction and quality of our life. Kita lihat sama-sama di cerita Kejadian bab 25 ayat 29 sampai 34. Oke. Kejadian 25 ayat 29 sampai 34 bicara tentang Yakub dan Esau. Jadi Ishak itu punya anak, Yakub dan Esau. Ishak tuh lebih sayang, lebih suka sama si Esau, karena si Esau ini anak outdoor. Dia pemburu, dia keluar berburu makanan, binatang buat jadi makanan dan sebagainya. Sementara si Yakub ini anak rumahan. Oke, dia suka di rumah, dia suka tenang. Anak bukan rumahan nih, zaman dulu belum rumah. Tinggalnya di kemah. Jadi dia anak kemahan. Dia anak kemahan. Nah, ayat 29, pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Dia dari berburu dari padang. Ayat 30, kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tapi kata Yakub, "Jualah dulu kepadaku hak kesulunganmu." Apa itu hak kesulungan? Oke? Jadi dalam konteks di perjanjian lama, orang Yahudi, anak sulung itu paling berharga. Kayak hari gini di Chinese family tradition, seringkali anak sulung itu kalau cowok tuh suka kayaknya udah paling hebat aja gitu. Padahal ya oke lah gitu. Maksudnya ini tradisi lah, budaya. Nah, hak kesulungan itu artinya apa sih? Kenapa sih hak kesulungan itu spesial? Artinya anak
cowok sulung itu mendapatkan privilege, keistimewaan 3 hal. Yang pertama adalah mereka dapat double portion inheritance. Warisan dari bapaknya dapat 2 kali. Jadi kalau yang lain dapatnya setelah dibagi rata, yang lain dapatnya misalnya 1 juta, anak cowok paling tua dapatnya 2 juta. Dia dapat double portion inheritance. Oke, dapatnya lebih banyak. Yang kedua, kalau nanti seluruh keluarganya itu ternyata ada konflik di dalam keluarga, si anak cowok sulung ini yang punya power, wewenang untuk membuat final decision. Kamu benar, kamu salah. Keputusannya begini, kamu harus begini, kamu harus begitu. Itu yang bikin keputusan, wewenangnya itu ada di anak cowok paling tua. Dan yang ketiga adalah mereka percaya bahwa anak yang paling tua itu akan mendapatkan berkat Tuhan yang spesial, yang lebih dibandingkan yang lain. So in other words, birthright itu spesial banget. Spesial banget, dan birthright itu bicara tentang destiny, bicara tentang masa depan, long term, bicara tentang privilege, keistimewaan yang bukan cuma keistimewaan hari ini kayak orang dapat duit gitu misalnya, tapi ini bicara tentang long term gitu. Double portion inheritance. Lu yang dituakan, lu yang dihormatin, lu yang memegang wewenang, lu yang basically hak kesulungan itu it's so special lah, oke? Nah, Yakub bilang ke Esau, oke, aku akan berikan kepada kamu sup yang aku buat ini, tapi jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Dengan kata lain, I will give you this sup yang merah-merah ini, makanan ini, tapi kamu kasih kepadaku hak kesulunganmu. Nah, pertanyaannya, orang bodoh mana yang mau menukar hak kesulungannya dengan semangkuk sup makanan? Oke, by the way, kalau di Indonesia cuma bilang menghirup sedikit dari yang merah-merah. Kalau bahasa Inggris dibilangnya sup gitu. Menghirup, jadi itu kuah bentuknya. Anyway, pertanyaannya adalah orang gila mana, orang bodoh mana yang mau menukarkan hak kesulungan yang begitu berharga dengan semangkuk sup yang hanya memberikan kenikmatan sesaat. Orang bodoh mana? Orang gila mana? Jawabannya banyak. Berapa banyak hari ini orang tua misalnya yang bersedia menukarkan waktu dengan anaknya ditukarkan dengan bisnis, sehingga dia lebih sibuk sama bisnisnya daripada spend time sama keluarganya. Berapa banyak orang yang kalau kita lihat hari ini, orang-orang yang ngedrugs, dia menukarkan masa depannya yang begitu cerah dengan obat-obatan terlarang yang dia konsumsi 1 jam ke depan. Berapa banyak orang yang punya cita-cita besar, noble, agung, yang bisa basically change the world, tapi instead of ngerjain kerjaannya, dia sibuk sendirian di rumah, males main game aja terus. Atau mahasiswa yang harusnya dia belajar karena hasil studinya itu nanti bisa bikin dia sukses, jadi orang yang bener-bener, I'm not talking about financially doang, tapi juga yang di dalam Tuhan juga lah. Maksudnya yang do noble things, bisa jadi berkat buat orang lain. Tapi dia males belajar, dia nyontek. Okay? So these are the things yang terjadi sehari-hari. So kalau kita bilang orang bodoh mana, orang gila mana yang mau menukar hak kesulungan yang begitu berharga dengan semangkuk sup? Jawabannya adalah orang gila di sekitar kita atau kita sendiri. Karena kita sendiri seringkali melakukan ini, illogical substitution. Kita tukar apa yang berharga, yang truly matters, dengan apa yang hanya memberikan instant comfort sama kita. Lalu kita lihat ayat 32, sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apa gunanya bagiku hak kesulungan itu? Ini lebih gila lagi. Gila. Sebentar lagi aku akan mati. Apa sih maksudnya gila? Dia cuma capek, pulang berburu, balik ke rumah, balik ke kemah, dan dia capek. It's as simple as that. Cuman ini lebay banget. Dia bilang, gila, gue udah mau mati nih rasanya. Ya udahlah,
Ada sup semangkok, gue ambil deh. Okay. Ini hal yang biasa terjadi kayak begini juga. Kenapa? Karena biasanya kalau kita lagi craving for something, kita lagi pingin banget sesuatu, appetite-nya lagi kuat banget, itu kita ngalamin dua hal. Kayak kita ngalamin dua hal. Kalau teman-teman di marketing atau apa, psikologi, marketing psikologi, biasanya ngerti dengan konsep ini. Yang namanya impact bias. Impact bias itu takes a simple appetite and magnifies it out of proportion. Kayaknya tuh ya, kalau gue punya ini, gue bakalan happy luar biasa. Kalau gue, nih lagi ada apa? Sale. Harbolnas, oke? Harbolnas. Semuanya yang di Shopee, di Tokped, semuanya diskon ekstra. Begitu kita lihat rasanya, aduh gila, gue harus punya nih. Kalau gue nggak punya, rasanya, aduh, hidup gue meaningless banget deh. Jadi gue harus beli, gue harus punya. Okay? Padahal setelah kita beli, setelah kita punya, rasanya ya oke lah, happy. Expectation-nya seperti yang waktu sebelum kita beli. Enggak, beda. Sebelum kita beli rasanya gue mau mati rasanya kalau gue kagak punya nih barang. Tapi setelah beli biasa-biasa aja tuh. Ada, bahkan kita mungkin cuman happy pakai itu barang the first few weeks, and then after that rasanya barang itu ditaruh aja di meja. Okay. Ini yang namanya impact bias. Oke. Atau orang juga ngalamin vocalism. Vocalism itu artinya focuses our minds on one thing and blurs out everything. Itu kalau nonton film tuh kadang-kadang tuh, atau kalau motret tuh ada efek bokeh tuh ya. Kalau motret tuh yang fokus cuma satu, semua yang di belakang itu blur. Dan seringkali yang terjadi kalau kita punya appetite on something, itu ya, yang kita mauin itu fokus banget, semua yang lain tuh jadi blur. Kerjaan jadi blur, apa yang truly matters di dalam hidup ini jadi blur, real purpose dalam hidup kita jadi blur, because of that particular something yang aku lagi punya appetite luar biasa terhadap itu. Maka dengan latar belakang impact bias dan vocalism ini, nggak heran Esau bilang begini, ayat 32, sebentar lagi aku akan mati, apa gunanya bagiku hak kesulungan itu. Can you imagine? Gila, lo cuma capek pulang dari berburu, lo cuma lapar dan aus, and then lo bilang sebentar lagi gue bakalan mati, apa gunanya hak kesulungan itu. So ayat 33 kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku, maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnya lah hak kesulungan kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu, tuh bener kan Sob Brinebon, masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. That's it, man. Dia cuma makan, minum, and then go. Kelar. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungannya itu. So easy. At that point ya, ayat 34 ya, lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Begitu dikasih ya, saya rasanya pingin begini. Coba bayangin teman-teman, saya rasanya tuh pingin begini, ngomong ke Esau, Esau, stop. begitu mangkuknya itu dipegang sama si Esau, dia ngambil sendok dan dia mau makan tuh ya, saya rasanya pengen muncul di depannya dia, ting gitu di depannya Esau, dan bilang, Esau, stop, gitu ya. Terus saya mau bilang begini sama dia, Esau, let me introduce myself. Nama gue Rico, I come from the future. Oke, gue datang dari Indo. Gue tahu lu mungkin kagak tahu Indonesia di mana, but I come from Indo, and gue mau cerita sama lo sesuatu. Bear with me. Jangan makan dulu ya supnya, oke? Jangan makan dulu supnya. Dengerin dulu cerita gue. Gue mau bilang begini sama lo. Gue mau bilang bahwa nanti ya, abis kamu nanti ya, nanti ratusan tahun setelah kamu, nanti tuh one day itu bangsa Israel itu akan ada di Mesir. Dan waktu bangsa Israel ada di Mesir, ribuan orang, I know you may not understand it right now, but just bear with me, okay? Because I come from the future, I know better than you, okay? Orang-orang Israel itu nanti akan ditindas sama bangsa Mesir. Lalu Tuhan akan membangkitkan satu orang untuk membebaskan bangsa Mesir itu, namanya Musa. One day Musa lagi naik ke atas gunung, lalu Tuhan akan menampakkan diri sama Musa di dalam rupa semak belukar yang terbakar tetapi tidak hangus. I know it's not easy to imagine.
But just listen to me, okay? Semak belukarnya itu terbakar, lalu Tuhan akan ngomong ke Musa. Dan Tuhan akan ngomong begini sama Musa. Tuhan akan bilang sama Musa, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Esau." You know what? God is going to introduce himself using your name, Esau. Using your name. Bayangin, Tuhan identify dirinya dengan dirimu. Kenapa? Karena kamu anak sulung. So, when God commanded Moses, waktu Tuhan nanti akan kasih perintah ke Musa, Tuhan akan bilang, "Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Esau." Your name akan muncul di mulut Tuhan waktu Tuhan memperkenalkan dirinya. And not only that, karena ribuan tahun kemudian nanti Tuhan sendiri, I know you may not understand it right now, but trust me, I come from the future, I know things better than you. Tuhan akan datang ke dunia, namanya Yesus. Dan dengan pribadi Yesus itu, dia nanti akan mati di kayu salib, dan cerita tentang Yesus ini akan diwartakan kepada seluruh dunia. And guess what? Waktu Yesus diwartakan kepada seluruh dunia, itu ya, Injil yang pertama, Injil Matius, itu akan dibuka dengan kalimat seperti ini. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Esau, dan Esau memperanakan bla bla bla. So, namamu akan disebutkan di awal cerita tentang Yesus, Allah yang menjadi manusia. These things will happen if you don't eat the red soup. Kalau kamu nggak makan sup merah ini, semuanya akan terjadi sama kamu. Tapi kalau kamu makan hari ini, kamu makan sup yang merah ini, semuanya nggak jadi nama Esau dan diganti dengan nama Yakub. Karena yang sulung jadinya Yakub, bukan kamu. Think about it. Stop, Esau. Don't do it, because you don't know what God's gonna do with your life. Kamu pikir hari ini kalau kamu makan sup itu kamu akan jadi happy, kamu pikir kebutuhanmu akan terpenuhi. No, you don't know that. Karena Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar daripada apa yang kamu bisa bayangkan hari ini. If only you don't make this illogical substitution. Teman-teman semuanya, kita tahu ceritanya, bahwa akhirnya supnya dimakan sama Yakub. Lalu Yakub berdiri dan pergi. Ayatnya ditutup dengan, demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Hari ini kita tahu, setiap kali Tuhan menyebutkan namanya, Tuhan selalu bilang, "Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Gak pernah disebut Allah Esau. Bahkan di awal Injil Matius juga memulai silsilah Yesus, silsilah garis keturunan Yesus, silsilah Mesias, tidak menyebutkan Esau. Yang disebutkan adalah Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Kenapa Esau nggak disebut? Karena Esau made illogical substitution. Teman-teman semuanya, kita seringkali nggak berpikir, kita mau ambil jalan pintas. Hari ini apa yang aku butuhkan, aku langsung cepat lakukan. Misalnya, ada orang-orang yang nggak pernah bisa hatinya penuh kalau nggak punya pacar. Maka instead of mencari Yesus sebagai pemenuhan hati satu-satunya, ada cewek-cewek tertentu atau cowok-cowok tertentu setiap kali putus nggak sampai sebulan atau paling lama 3 bulan biasanya udah punya pasangan lagi tuh, udah punya cowok lagi tuh, udah punya cewek lagi gitu. Kenapa? Karena dia ngerasa bahwa aku harus punya pasangan.
karena yang bisa fulfill hatiku adalah kalau aku punya pacar. Padahal JP2 bilang, the happiness that you are searching for is only found in Jesus. It is Jesus that you seek when you dream of happiness. Tapi kita kira happiness ada di pacar. Kita kira happiness ada di uang. Kita kira happiness ada di karir. Kita kira happiness ada di mana-mana. And then we make illogical substitution. Yang lain-lain itulah yang kita cari dan kita tukar Yesus dengan semua yang kita pikir lebih penting, lebih berharga di dalam hidup kita. Karena kita pikir seperti Esau, kalau aku nggak makan sup ini, aku bakal mati. Kalau aku nggak punya karir, aku bakal mati. Kalau aku nggak punya uang, aku bakal mati. Kalau aku nggak punya pacar, aku bakal mati. Kalau aku nggak punya... And semua itu adalah kebohongan yang seringkali ditawarkan oleh dunia, yang seringkali dibisikkan oleh iblis di telinga kita. But the truth is, Saint John Paul II bilang, it is Jesus that you seek when you dream of happiness. Atau Pope Benedict waktu itu bilang bahwa happiness has a name, and his name is Jesus. Tapi kita seringkali cari di tempat-tempat yang salah, sehingga kita make this illogical substitution. Maka, teman-teman semuanya, if you starve an appetite, it shrinks. If you feed an appetite, it grows. Coba deh, kalau kita kasih makan appetite kita, semakin sering kita kasih makan, itu bakalan growing terus. Semakin sering tiap Harbolnas kita belanja, tiap ada diskon kita belanja, rasanya itu nggak pernah puas. Mau belanja lagi, belanja lagi, belanja lagi, belanja lagi. Padahal mungkin dananya, duitnya kalau ditabung bisa ngebantuin orang lain gitu. Bisa do something better with your life, or do good to other people. Atau waktu yang kita luangkan. Mungkin kalau waktu itu kita dedicate, kita pakai untuk pursue what truly matters di dalam hidup kita, mungkin hidup kita akan jauh lebih meaningful karena kita berguna bagi orang lain. Tapi seringkali yang terjadi adalah we make stupid compromise di dalam hidup ini. When I say we, I mean diri gue sendiri juga gitu loh. Kadang-kadang kita tanpa kita sadar kita bikin stupid compromise gitu. And then terjadilah illogical substitution. Apa yang matters kita ganti dengan apa yang gak penting sebetulnya. Tetapi rasanya yang gak penting itu bisa memenuhi kebutuhan kenyamanan sesaat. So kebutuhan kenyamanan sesaat kita dahulukan di atas long term joy, blessings yang Tuhan mau kasih. Maka kita lihat bahwa kalau kita starve an appetite, kita justru nggak ikutin appetite kita yang seringkali misleading, appetite kita itu justru akan berkurang. Tapi semakin kita kasih makan appetite itu, semakin sering kita lakukan, semakin sering kita membuang-buang waktu sia-sia, buang-buang uang sia-sia, talenta kita yang harusnya bisa kita pakai buat berkarya bagi sesama, tapi kita nggak mau pakai karena kita males misalnya. Semakin kita entertain, kita punya appetite, semakin appetite kita grow. Dan semakin grow, akhirnya appetite kita, hal-hal yang nggak matters itu yang akhirnya menguasai hidup kita. Sehingga kita lihat kadang-kadang ada orang yang kemudian frustrated gitu, karena ngerasa bahwa hidupnya nggak meaningful gitu loh, hidupnya nggak berguna bagi sesama. Kenapa? Karena hidupnya nggak diisi oleh hal-hal yang berguna bagi sesama. Hidupnya jadi nggak meaningful karena dia nggak kasih hidupnya demi kebaikan orang lain. Semua yang dia lakukan adalah for the sake of me, and me gitu. Dia nggak belajar dari Tuhan. Lihat Yesus. Apa yang Yesus lakukan selalu demi kebaikan orang lain. Lihat kita. Yang sering kita lakukan adalah seringkali demi kebaikan diri sendiri. And so we need to change our paradigm of life. Bahwa kita diciptain sama Tuhan supaya kita bisa berguna bagi orang lain. It's about giving myself for the good of other people. Sementara appetite selalu bicara tentang menggunakan apapun yang ada di sekitarku untuk memenuhi kenyamanan dan keamanan sesaat saja. And so we make the illogical substitution. So how do we handle it? How do you address the issue? 3 hal, practical things. Yang pertama adalah satisfy your heart with Christ. Kenapa? Karena appetite selalu muncul dari hati yang craving. Okay? Hati kita craving sesuatu dan kita arahkan ke tempat-tempat yang salah. Main game, nyari likes,
nyari follower yang lebih banyak karena kita ngerasa hidup lebih meaningful kalau follower lebih banyak. Begitu post sesuatu, 5 menit lagi cek udah ada yang like belum, 10 menit lagi cek followernya udah berapa banyak, yang komen ada nggak. Rasanya kalau ada komen, ada likes, rasanya hatinya lebih puas. And it's true gitu loh, it's true gitu. Social media has become an addiction gitu hari ini gitu, karena kita kira dengan tiap kali kita cek, dengan kita tiap kali ngelihat ada hal-hal baru ya, kita feel entertained. Dan tanpa kita sadar, itu mulai menguasai diri kita, sehingga apa yang matters digantikan oleh apa yang kasih kita instant enjoyment aja gitu. Nah, solusinya adalah kita harus bawa hati kita ke Tuhan terus-menerus. And make sure bahwa hati kita itu hanya dipuaskan oleh Yesus. Gimana caranya? Doa. It's very easy. Doa, baca kitab suci tiap hari, ekaristi, sakramen tobat. Oke? Kedengarannya klise, tapi it's true gitu loh. Tradisi 2000 tahun gereja bicara tentang para kudus santo-santa yang hidup di dalam doa, dan setiap kali mereka berdoa and build that relationship with God, hati mereka tuh dipuaskan oleh Tuhan. To the point that mereka nggak bisa ngebendung cinta itu, sehingga saking penuhnya hati itu dengan cinta Tuhan, kemanapun mereka pergi, mereka mewartakan kasih Tuhan. Instead of kemanapun kita pergi, kita craving untuk mendapatkan attention dari orang buat diri kita. Instead of that, yang terjadi dalam hidup para kudus adalah karena hati mereka kepenuhan cinta Tuhan, kemanapun mereka pergi, mereka jadi berkat buat orang lain. Kemanapun mereka ketemu orang, mereka menjadi inspirasi buat orang lain. Mereka membawa kabar sukacita buat orang lain. Kenapa? Because their hearts have been satisfied by the love of Jesus. So teman-teman semuanya, yang pertama adalah satisfy your heart with Christ. Kita nggak tahu seringkali bahwa, atau Saint Augustine bilang bahwa we are always restless until we rest in God. Di dalam hati kita tuh kayak ada satu lubang gitu ya, yang hanya bisa dipenuhi oleh kehadiran Tuhan, nggak bisa oleh yang lain. Dan dunia ini menawarkan semua hal-hal yang lain. Kita kira yang lain itu bisa memuaskan kita, maka kita kejar semua yang lain itu. Padahal yang lain semuanya itu hanya membawa kita akhirnya pada appetite yang lebih besar, and then those appetites replace what truly matters di dalam hidup kita. So satisfy your heart with Christ. Yang kedua adalah focus on ambition. Ambition itu maksudnya your God-given purpose, bukan addiction. Kalau misalnya ada godaan buat main game, ada godaan buat terus-menerus harus pacaran gitu misalnya, atau ada godaan untuk apapun lah. Kita seringkali fokusnya tuh ke situ. Aduh, gue nggak boleh begitu. Setiap kali kita fokusnya ke situ, itu akan makin kuat berkembang di hati kita. Maka jangan fokus sama appetite-nya, sama addiction-nya, tapi fokus sama God-given purpose. Contoh, misalnya saya bilang begini ke teman-teman semua. Jangan bayangin mobil warna pink. Pokoknya ya, saat ini juga jangan ngebayangin mobil warna pink. Saya tahu ada jarang mobil warna pink di jalanan, tapi coba kalau misalnya sekali-sekali ada mobil warna pink di jalanan yang lewat, nah jangan bayangin yang itu. Nah, kalau setiap kali saya ngomong jangan bayangin mobil warna pink, yang terjadi adalah kita justru ngebayangin terus gitu. Dan apa yang kita bayangin itu grow bigger and bigger di dalam hati dan di dalam pikiran kita. Maka instead of focusing hidup kita di sekitar apa yang menjadi appetite kita, yang cuma memberikan instant enjoyment, focus on God-given purpose. Apa sih panggilan Tuhan di dalam hidup kita? Tuhan mau kita ngapain sih sebagai anak-anak Tuhan? Gimana sih caranya aku membangun that relationship sama Tuhan in such a way supaya hatiku tuh benar-benar penuh dengan Yesus, and I have that clarity in my life on where God wants me to go. Focus on that, and kita akan lihat bahwa nanti ya, appetite dan godaan-godaan ini makin berkurang, dan pelan-pelan makin gak kelihatan dari hidup kita. Dan yang ketiga adalah exercise self-mastery. Saya pernah cerita waktu lagi share soal addiction. Latihan otot kehendak lah. Kehendak kita tuh kayak otot gitu. Kalau gak pernah dilatih, kita jadi lemah. Maka kalau kita mau ngelawan berbagai appetite itu rasanya susah. Caranya gimana? Ya latihan supaya kehendak kita tuh kuat. Gimana caranya punya kehendak yang kuat? Ya dilatih kehendaknya. Kasih perintah, don't do this, don't do that, and lakukan itu. Contoh hal-hal kecil.
supaya otot kehendaknya kuat, saya selalu kasih contoh, kalau ada makanan yang enak, kita udah lapar banget, di depan kita ada nasi, nasi padang, bumbu rendang, masih panas, enak banget lah pokoknya. Terus udah pingin banget makan, instead of langsung terjun ngambil makanannya, coba diam dulu sebentar, tarik napas panjang, and then waktu doa makan, coba doain 3 Salam Maria pelan-pelan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita. Dan 3 kali. Dan kita lihat deh, lama-kelamaan ya, appetite yang tadinya nafsunya gede banget tuh mulai slow down. Dan lama-kelamaan kita mulai bisa menguasai dorongan-dorongan di dalam hati kita. Lalu muncul buah-buah pengendalian diri. Waktu buah-buah pengendalian diri muncul, kita akan bisa mengelola berbagai dorongan yang muncul di permukaan hati kita, and then we can control our appetite, and then we can make wiser choices and decisions di dalam hidup kita. So teman-teman semua, kita mesti membiarkan cinta Tuhan tuh membentuk desire dan appetite kita. Supaya desire itu bagus, appetite itu bagus. Tetapi waktu desire dan appetite kita itu tidak disatukan dengan Kristus, tetapi diarahkan kepada hal-hal yang di luar Tuhan, itu menjadi illogical substitution. Tapi kalau diarahkan kepada Yesus, maka itu bisa membuahkan noble fruits di dalam hidup kita. In such a way, sehingga hidup kita sungguh-sungguh bisa mewujudkan panggilan dan rencana Tuhan yang selalu baik di dalam hidup kita. So, let Christ's love shape your desires and appetites. Dengan demikian, hidup kita sungguh-sungguh terarah, sungguh-sungguh fokus pada apa yang truly matters, yaitu God-given purpose bagi kita sebagai anak-anak yang dicintai Tuhan. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Jangan lupa untuk berbagi Katolikcast kepada para sahabat dan kenalan kita, supaya semakin banyak orang mengenal kabar gembira Tuhan Yesus dan mengalami kasih-Nya yang memulihkan, menguatkan, dan memberkati. Sampai jumpa di episode Katolikcast yang lain.